الحمد لله الذي أمرنا بالتفقه في الدين وهدانا إلى الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت وحين لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إليهم لعلهم يحذرون. Masyiral muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Ni'matul Ittihad rahimakumullah. Memperdalam agama Islam atau tafaqquh fid din, itulah judul khutbah Jum'ah kita kali ini. Kita mengawalinya dengan penaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan yang terbaik pada hamba-hambanya, khususnya mukminin mukminat di mana kita insyaallah ada di dalamnya. Mengiringi puji dan syukur, kita mohonkan salawat dan salam untuk Nabi dan Rasul akhiruz zaman yang hari kelahiran kepindahannya dari Mekah ke Madinah dan bahkan hari kewafatannya selalu diperingati oleh muslimin muslimat, termasuk kita yang tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Masyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia, insyaallah kita sangat kenal, bahkan hafal dengan ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pendapat-pendapat para alim ulama, ilmuwan, cendekiawan dan seterusnya yang mengingatkan kita semua tentang pentingnya memiliki ilmu pengetahuan, baik untuk kehidupan di dunia fana ini maupun untuk di kehidupan akhirat. Buktinya Rasulullah SAW menyampaikan ayat Al-Quran yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ilmu ini, antara lain Allah berkalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat sekian derajat lebih tinggi derajat orang yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, atau orang berilmu tadi tidak beriman. Yang Allah akan berikan derajat yang tinggi itu adalah orang yang berilmu pengetahuan dan beriman kepadanya. Dengan kalimat lain, orang mukmin yang berilmu.
mencintai pendidikan baik formal maupun non formal, sebab itulah cara-cara dan upaya umat manusia di muka bumi ini di semua negara melalui proses pendidikan formal maupun informal, termasuk alhamdulillah di lingkungan komplek masjid kita Nikmatul Ittihad ini. Sidang Jumat rahimakumullah, oleh para ahli kerap dibedakan ilmu ini ada ilmu umum dan ilmu agama. Yang akan khatib sampaikan dalam khutbah ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu umum di tempat yang lain sudah biasa kita kenali dan kita pelajari. Rasul mengatakan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa saja orangnya, apapun agamanya dia, etniknya, kewarganegaraannya, kalau dia ingin sukses dalam kehidupan dunianya, fa alaihi bil ilmi, maka satu di antara prasyarat utamanya dia harus memiliki ilmu pengetahuan yang dicirikan dengan ijazah kalau dalam dunia modern sekarang ini. Bahkan juga di lingkungan pendidikan agama juga mengenal yang namanya ijazah itu, baik formal maupun tidak formal. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, dan siapapun orangnya yang dia bermaksud ingin sukses meraih kehidupan akhirat, fa alaihi bil ilmi, juga dia harus mutlak harus memiliki ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang khatib masukkan dengan khusus kepada ilmu pengetahuan agama sesuai judulnya tadi, tafaqquh fiddin. Beruntung kita luar biasa diajari oleh Al-Quran, oleh hadis, disepakati oleh ulama bahwa kehidupan kita itu tidak sebatas duniawi, sampai ke alam akhirat, bahkan dijadikan sebagai salah satu rukun iman yang wajib diyakini. Al-iman bil yaumil akhir. Lalu bagaimana? Karena kita nggak mungkin hidup tanpa lewat dunia dulu, baru kemudian ke akhirat, maka Rasul katakan, waman aradahu ma'an fa alaihi bil ilmi. Siapapun orangnya, termasuk kita ini, yang ingin sukses dua-duanya, di dunia selamat, di akhirat selamat, pasti harus memerlukan ilmu pengetahuan. Sehingga doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu betul-betul bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam surat At-Taubah atau surat ke-9 ayat 122, Allah berkalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Mengapa tidak ada orang-orang mukmin itu, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya meninggalkan tempat kediamannya. Untuk apa? Untuk bertebaran di muka bumi. Mbok ya tinggallah sebagai sosial itu segelintir orang yang senantiasa memperdalam ilmu agama, tafaqquh fiddin. Untuk apa tafaqquh fiddin ini? Karena kalau tidak ada ahlinya, tidak ada pakarnya, tidak ada kiainya yang mumpuni, tidak ada ustadznya yang bisa dipertanggungjawabkan,
tidak ada tuan gurunya yang betul-betul menguasai ilmu pengetahuan agama, maka kehidupan dunia itu bukan hanya akan timpang tetapi bisa hancur berantakan. Kenapa? Karena ulama itu seperti di hadis Nabi yang lain merupakan satu dari 4 pancang tiang kehidupan duniawi. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini diturunkan saat-saat Rasulullah SAW tengah memberikan pendidikan ilmu agama. Ya. Sementara di sisi lain harus menghadapi musuh-musuh. Ya. Karena peperangan itu terjadi sejak dahulu sampai sekarang. Ya. Jadi di zaman Nabi ayat ini turun itu karena seakan-akan semuanya pergi, semuanya ke medan tempur, ke medan juang, lalu tidak ada yang nongkrongi pengajian agama. Sehingga diingatkan oleh ini. Jangan semuanya yang perang itu tugasnya tentara. Nah, tugasnya yang memang diproyeksikan untuk itu. Yang tekun dengan ilmu agama tugasnya terus. Ayat ini kalau kita hubungkan dengan situasi sekarang muslimin muslimat, ya Allah, masih tetap relevan. Karena peperangan tetap terjadi antara Rusia dan Ukraina belum selesai. Lalu terjadi lagi antara Israel dengan Palestina. Yang sama-sama kita dengar beritanya, kita lihat tayangannya. Dan insya Allah kita juga ikut membantu minimal dalam bentuk doa. Jadi tetap dalam situasi apa dan bagaimanapun yang namanya guru itu harus tetap hadir, termasuk guru agama. Maka subhanallah kita harus berbahagia, berterima kasih dengan Masjid Nikmatul Ittihad dan semua masjid yang menggelar tetap pengajian-pengajian agama di pagi hari maupun di siang hari, malam hari dan seterusnya. Kenapa? Memang tidak boleh kosong pengetahuan tentang agama ini. Meskipun kadang-kadang secara jujur harus kita akui spiritnya agak berbeda dibandingkan dengan orang mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Tapi itu tidak masalah. Kita tidak boleh suudzon bahwa semua orang beragama pasti dalam dirinya merasakan ada keinginan untuk mendalami pengetahuan agama. Istilah Al-Quran tafaqquh fiddin tadi itu. Kenapa ini disuruh memperdalam ini? Waliyunziru qaumahum. Sebab dalam situasi apapun, termasuk seperti yang sekarang kita saksikan, subhanallah gitu kan, saudara-saudara kita khususnya muslimin muslimat di Gaza, bahkan juga yang non muslim pun di sana banyak keganasan tentara Israel khususnya Zionis. Kumandang doa dari segenap penjuru dunia. Alhamdulillah pemerintah kita begitu tegas sikapnya menyampaikan tanggung jawab sebagai pimpinan negara dan umatnya serta warga negara dan penduduknya untuk melakukan memberikan bantuan seberapa dapat terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Bantuan kemanusiaan pada umumnya, dan wajar kalau bantuan kepada muslimin muslimat pada khususnya. Lihat dalam hadis dikatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau orang melihat situasi kemungkaran luar biasa, bayangkan sudah menembus ribuan anak-anak kecil, bahkan bayi, orang-orang tua, lansia, perempuan, seakan-akan tidak ada harganya nyawa di sana.
Kalau bisa falyughayyirhu biyadihi, ubah dengan kekuasaan. Tapi kalau kita ini kan rakyat biasa, enggak mengemban jabatan. Masih ada yang bisa kita perbuat, fabilisanihi, minimal ucapan ungkapan, termasuk melalui media sosial, asal jangan sampai berbuat hoax. Karena kizib, bohong, dicerca oleh ajaran agama. Minimal yang terakhir dengan jangan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengakhiran, minimal pengurangan terhadap perang yang tidak mengenal hukum nasional, bahkan hukum internasional itu. Allah berikan jalan keluar dengan kuasanya. Jadi kita tidak boleh berhenti, apalagi frustrasi karena sudah sekian hari pembantian di Gaza sana masih terjadi. Demikian hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita terus menjadi insan-insan yang senantiasa ilmu agama di samping menguasai ilmu pengetahuan umum dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal azim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimunal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa taqun. Faqad saqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur asakirahu ila yaumiddin wa aslih jami'a ulatil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nusni 'alaikal khaira kullih. Nashkuruka wa la nakfuruka ya Allah wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka ya Allah wa nakhsha azabak inna azabaka syadda bil kuffar mulhaqun. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah hidayah, ma'unah dan ampunanmu ya Allah kepada segenap muslimin muslimat di berbagai penjuru dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami hanya bisa memohon dan meminta kepadamu ya Allah. Bantulah muslimin muslimat khususnya Palestina pada umumnya,
yang kini tengah dihadapkan pada kehidupan yang paling sulit, kehidupan yang amat sangat menderita secara lahiriah mungkin juga batiniah. Mereka tidak bisa berbuat apapun selain mengharapkan bantuan dari tenaga-tenaga yang ada di luar mereka. Ya Allah, ya Rabb kami, meskipun kami tinggal jauh dari tempat kejadian itu ya Allah, namun ikut merasakan getaran pahit getirnya ya Allah, kesakitan, kerintihan dan lain-lain sebagainya. Namun ya Allah, Engkau yang maha tahu ya Allah, hakikat dari kehidupan mereka yang ada di Gaza, Palestina sana ya Allah. Mudah-mudahan Engkau ringankan bebannya ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, segera kurangi bahkan hentikan ya Allah. Kami hanya melalui berdoa ini ya Allah menolong mereka ya Allah. Kalaupun di luar doa masih ada bantuan, mudah-mudahan terus mengalir ke sana, dan mudahkan juga bantuan-bantuan pangan, pakan dan lain sebagainya itu sampai ke tempat yang dituju tanpa ada rintangan yang berarti. Rabbana hab lana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Assalamualaikum.